Hai parents, selamat bertemu kembali di dalam Wise Parenting kali ini. Di mana sesi kali ini kita akan membahas topik Family Traditions. Kami The Baridus menyapa Anda semua para orang tua. Nah, kita akan membahas tradisi yang dilakukan oleh keluarga, yang bukan saja merupakan kebiasaan dari perilaku atau aktivitas, tetapi tindakan-tindakan yang dilakukan di dalam keluarga, khususnya antara orang tua dan anak, yang akhirnya berdampak, berpengaruh, dan juga menghasilkan hubungan yang lebih dekat. Jadi bukan cuma kebiasaan aja ya? Ya, sebetulnya ini kebiasaan, tapi menjadi sesuatu yang khusus itu bagi anak-anak kita karena timbul memori di dalamnya. Ya, nah kenapa disebut tradisi? Karena itu tadi ini adalah kebiasaan sebetulnya yang dilakukan antar anggota keluarga yang di dalamnya memiliki arti khusus atau bermakna gitu. Dan bisa jadi kebiasaan yang jadi tradisi ini hanya terjadi di keluarga kita. Karena setiap keluarga beda-beda ya? Iya, hanya terjadi di keluarga saudara misalnya, hanya terjadi di keluarga saya. Belum tentu keluarga yang lain mengalaminya. Ya, bahkan tradisi ini juga bisa menjadi identitas keluarga karena ada tradisi yang terjadi. Ya, nah tradisi ini bisa terjadi atau dialami lewat hal-hal kecil di keseharian. Ya, misalnya sebelum anak berangkat sekolah, sebagai orang tua kita mendoakan mereka. Itu kan nggak terjadi di semua keluarga. Ya, sesuatu yang kita ciptakan. Ya, waktu didoakan mereka disebut namanya bahwa perlindungan Tuhan turun atas mereka ketika kita menyebutkannya, menyampaikan di dalam doa, itu akan menjadi sesuatu yang mendorong sang anak tahu bahwa dia didoakan. Gitu. Memulai hari dengan doa. Sepanjang hari kegiatan di sekolah, di luar sekolah, ya di pergaulannya, ya saudara bisa lakukan itu. Misalnya juga exercise bareng, bisa tiap sore kalau anak udah pulang sekolah gitu, ya. Atau Sabtu pagi, Sabtu sore, yoga, main sepeda bareng, lari, jogging, ya. Tapi dilakukannya bersama-sama, nggak sendiri-sendiri, gitu. Ya menjadi kebiasaan atau menjadi tradisi, ya. Terus nonton bareng film seri baru, movie time di Netflix misalnya, ya drakor atau drama komedi, ya film-film seri yang atau movie yang saudara suka, ya maksudnya bisa dikonsumsi bersama-sama, ya. Lalu juga bisa kirim ayat harian lewat text message setiap hari, ya itu pun menjadi sesuatu yang bisa mendorong anak untuk belajar firman Tuhan, bahkan dikuatkan ketika orang tua yang mengirimkan. Itu hal-hal kecil di keseharian. Tapi bisa juga kita lakukan di momen-momen khusus, ya yang akan menjadi memori atau kenangan indah buat sang anak. Misalnya, contoh lagi, tiap Natal saudara saling beri hadiah, cross kado gitu. Biasanya kan kita lakukan di kelompok sel, date ya di gereja atau teman-teman kantor. Kita biasa lakukan itu. Kenapa kita nggak lakukan di rumah, di keluarga kita? Khususnya buat anak-anak yang misalnya udah umur 6, 7, 8 ke atas lah ya. Kita bisa kasih mereka uang 50.000. Lalu sama kita juga pakai uang yang besarnya sama, kita pergi ke satu toko buku, janjian. Kita bisa beli apa aja, maksudnya pisahan, mencar, masing-masing cari sesuatu, ya, lalu ya nggak saling tahu tentunya, menjadi hadiah di hari Natal yang bisa tukar satu sama lain dan bisa surprise kan, mungkin waktu itu, dia hanya beli pensil atau apa gitu ya. Waktu itu anak kita umurnya udah agak besar, jadi mencarnya di salah satu mall, jadi objeknya bisa lebih luas gitu ya. Tapi saudara bisa lakukan sesuai yang saudara bisa gitu. Dan ada lagi kalau kita setiap ulang tahun kita masih pakai kartu saudara, masih beli kartu nggak saudara?
kita masih beli kartu loh setiap tahun. Klasik banget ya. Iya, jadi setiap kita, anggota keluarga kita kan ada 4 nih. Setiap orang menulis untuk yang berulang tahun, gitu. Sehingga nanti masing-masing orang punya kumpulan kartu setiap tahun yang di dalamnya ada tulisan dari ayahnya, dari bundanya, dan dari saudaranya. Itu sangat berkesan, saudara. Ya, itu kita masih lakukan sampai sekarang. Ya, nggak semua keluarga lakukan itu. Atau kalau konteks ulang tahun, kalau ada keluarga besar yang lain ulang tahun, misalnya sepupu anak-anak kita, om tantenya, kita suka kirim ucapan selamat ulang tahun lewat video. Kita bikin sendiri, paling 1 menit ya, tapi kita bikin yang lucu, yang khusus. Kita kirim ke mereka dan mereka senang gitu. Ya, itu hampir selalu kita lakukan. Ya, apalagi sekarang di masa seperti ini, saudara nggak bisa saling mengunjungi. Ya, bisa lakukan itu. Ya, tapi terus dilakukan menjadi tradisi. Ya. Atau contoh lain, setiap naik kelas anak kita, rayakan dengan cara yang spesifik, yang berbeda, lain daripada yang lain. Saya nggak tahu apa, saudara bisa pikirkan supaya itu menjadi sesuatu yang memorable buat anak-anak. Ya, dating sebulan sekali, why not? Kita juga dating ya dengan anak, tapi bukan hanya misalnya ayah dengan anak perempuannya, enggak, bisa anak cowok dengan ayahnya, ya pergi ke satu tempat, have a real and fun talk antara orang tua dengan anak, dan itu menjadi tradisi yang positif antara orang tua dengan anak. Dulu ada teman kita yang suka banget mobil, jadi waktu anaknya udah SD, mulai kalau ayahnya ke bengkel, diajak anak lakinya supaya mulai kenal mobil. Siapa tahu ada temennya gitu ya, orang yang suka mobil gitu. Siapa tahu anak cewek juga suka juga ya, menjadi montir, nggak ada salahnya juga. Suka naik mobil kalau anak cewek. Oh, suka naik mobil ya. Suka apa? Bukan naik mobil, tapi misalnya naik gunung. Ya, naik gunung sama-sama kalau memang suka gitu ya. Misalnya awal minggu pertama bulan Juni gitu, liburan gitu ya. Naik gunung sama-sama. Ya, meskipun hanya pulang hari gitu, tapi sesuatu yang menjadi kebiasaan yang rutin, menjadi tradisi. Ya, atau yang paling simpel, sebulan sekali saudara pakai dress code yang ada satu dress code kalau saudara pergi ke gereja atau kemana, ya, sehingga itu juga membangun identitas keluarga dari hal kecil. Intinya semua peristiwa itu terjadi didasari oleh kasih. Ya. Nah, bahkan para ahli psikolog dan di dunia parenting mengatakan good traditions are healthy for kids. Betul, saudara. Kenapa begitu ya? Saya yang mau menjawab, saudara. Kenapa tradisi itu baik untuk pertumbuhan jiwa anak? Karena tradisi itu memberikan sense of security kepada anak. Dari mana datangnya? Nah, setiap kali kita punya sesuatu kebiasaan yang kita bangun terus-menerus dan bukan cuman meaningful tapi juga fun, kita sedang membangun rasa yang mana anak merasa menjadi bagian dari sebuah keluarga. Dan itu sangat berperan, sangat penting dalam pembentukan gambar diri anak. Identitas dirinya dia, kemudian memberikan dia rasa aman. Ada orang-orang yang bisa mengerti dia, yang mendengarkan dia, gitu ya. Dan bukan cuman itu, misalnya kita sering cerita nih, papanya kayak gini waktu SMP atau mamanya kayak gini waktu SMA, gitu ya. Itu membangkitkan keakraban, karena dia bukan cuman kenal ayahnya yang misalnya ngasih tahu aturan ini boleh, ini enggak, tapi dia tahu si ayah dulu begini ya, gitu ya. Jadi ada pengenalan yang lebih terhadap masing-masing anggota keluarga gitu. Dan itu akan membangkitkan rasa loyalitas, saudara. Kalau beberapa orang tua waktu itu nanya sama saya, gimana sih caranya supaya sesama saudara nih, anak-anak kita sampai gede tuh bisa akrab, bisa kompak gitu ya. Nggak berantem lulu gitu. Salah satu caranya, saudara, melalui tradisi gitu. Jadi masing-masing anak merasa saling lebih mengenal satu sama lain dan ada rasa kepedulian. Jadi saling peduli karena udah lebih mengenal gitu ya. Dan itu akan sangat fun, saudara, kalau kita
dikemas dengan berbagai aktivitas. Dan kemudian tradisi sangat baik dan strategis untuk kita bagikan nilai yang kita mau komunikasikan kepada anak-anak. Karena bentuknya ya bukan cuman kayak kita khotbahin, tapi kita bisa nonton bareng, kita bisa bahas jalan cerita filmnya. Terus kalau kita ya setiap kali abis nonton gitu, kita bahas gitu. Tadi seru ya waktu adegan yang ini gitu. Terus siapa suka pemeran yang mana gitu ya. Jadi kita lama-lama kita masing-masing kenal gitu. Oh, kalau si Ayah sukanya pemerannya yang gini. Kalau si Gisko sukanya yang gini gitu. Jadi itu membuat kita saling mengenal satu sama lain. Hampir selalu kami lakukan itu ya, nonton film keluar dari bioskop. Kita langsung bahas moral story. Lalu aktor aktris favorit, kenapa dia pilih itu? Lalu scene atau adegan mana yang sangat disukai ya. Jadi dalam perjalanan sampai ke rumah kita bahas terus ya, dan itu menjadi kebiasaan selalu. Dan pasti begitu keluar kita nonton film ada yang memulai langsung pembicaraan itu ya. Dia salah satu di antara kita dan akan menjadi pembicaraan terus-menerus. Betul. Nah, yang membuat fun adalah anak-anak juga merasa keluarga ini tuh punya nilai tersendiri, saudara, yang menjadi identitas dari dirinya dan keluarganya. Itu sangat baik untuk pertumbuhan jiwa anak. Meskipun kita tahu, saudara, sesuatu ini, tradisi ini penting dan baik, kita tahu juga bahwa itu nggak mudah ya, nggak lantas langsung bisa dilakukan. Pasti ada kendala-kendala yang kita hadapi. Di antaranya misalnya kendala kepribadian itu. Misalnya seorang ayah yang apalagi pria ya, yang nggak terbiasa cerita ya, terbiasa ngobrol terbuka gitu. Ya cuman orangnya diam aja. Anak nggak perlu tahu lah. Jangankan aktivitas atau main, ngobrol aja enggak. Apalagi main, apalagi menciptakan sesuatu yang menjadi kebiasaan, menjadi tradisi yang fun, bisa jadi itu menjadi kendala. Kepribadian. Betul. Kendala lainnya, saudara, kreativitas, ide. Bisa aja kita jadi mati gaya gitu, saudara. Ini mau ngapain lagi ya? Mau ngomongin apa lagi ya? Mau nonton apa lagi ya? Gitu ya. Jadi saudara jangan ngeflow, saudara. Segala sesuatu yang menyangkut kreativitas harus kita upayakan gitu. Dengan sengaja cari mau nonton film apa ya, mau main apa, misalnya main Uno, main Monopoli yang bisa dimainkan sekeluarga gitu. Harus dipikirkan gitu. Jangan ya spontan nggak apa-apa, bisa juga terjadi muncul karena spontanitas lalu menjadi kebiasaan. Ya, tapi kalau memang kita stuck dengan spontaneity, ya harus dipikirkan gitu ya. Mau ngapain ya? Apa gitu ya? Pasti akan muncul sebetulnya ide kalau kita mau memikirkan. Jangan cuman mencari atau mengadakan aktivitas yang meaningful aja, saudara, tapi yang saudara perlu pikirkan juga adalah gimana supaya buat anak-anak ini fun, menarik. Kenapa? Supaya anak-anak juga looking forward ke waktu-waktu itu gitu. Dan mereka merasa seru gitu ya, seneng. Bukan cuman saudara yang tahu ini baik, tapi anak-anak juga menunggu-nunggu momen-momen seperti ini. Betul. Dan kendala lainnya mungkin juga keterbatasan waktu ya. Setiap kita pasti punya kegiatan. Juga yang kalau tadi saya bilang ada ayah yang suka ngajak anaknya ke bengkel atau ibu yang suka ngajak anaknya belanja groceries. Memang kalau pergi sendiri tuh lebih cepat nyampe, barang-barangnya lebih cepat dapet gitu ya, nggak banyak cincong, praktis, tapi meaningfulnya nggak dapet, saudara. Waktu bondingnya ya. Gitu. Jadi memang untuk waktu perlu diupayakan. Sama juga. Dan direncanakan. Harus diciptakan gitu ya. Karena aktivitas atau kesibukan bisa jadi nggak akan
habis-habisnya. Betul. Ya, sehingga kita bilang jadi nggak ada waktu. Padahal waktu kita semua sama. Ya. Jadi dengan sengaja direncanakan, diagendakan apa yang kita mau lakukan menjadi kebiasaan dan tradisi yang baik bagi keluarga. Ya. Nah, jadi adalah penting ketika kita menciptakan tradisi-tradisi yang di dalamnya ada experience, ya, pengalaman pribadi. Betul. Yang hanya terjadi antara papa mama, ya, ayah bunda, mami daddy dengan anak-anaknya. Ya. Gitu. Saya kasih contoh lagi yang lain. Ya, misalnya hal-hal yang kecil saja. Do we say I love you dengan anak? Ya mungkin di antara kita lakukan itu, tapi dengan anak lakukan atau enggak? Karena saya datang dari keluarga yang tidak melakukan itu. Ya, oleh sebab itu kami ciptakan itu, ya khususnya kepada anak-anak. Saya upayakan itu, dan kapan say I love you dengan meaningful juga tentunya kepada anak-anak. Ya, banyak kebiasaan di dalam keluarga kita yang mungkin tidak datang dari latar belakang keluarga kita ya. Betul. Ada yang iya, ada yang enggak. Iya, ya, betul. Nah, misalnya saudara antar anak saudara tidur malam hari, ya biasanya ini untuk anak-anak yang masih kecil sampai umur berapa? 6, 7 gitu ya. Jangan hanya mengantar mereka ke kamarnya, tapi begitu mereka mau tidur, saudara bisa sampaikan 2-3 kalimat atau cerita-cerita apa aja yang lucu, yang menarik sebelum tidur bahkan. Ya, sehingga itu menjadi sesuatu yang bahkan mereka selalu tunggu-tunggu nih sebelum tidur, papi, mami cerita apa gitu ya, yang membuat ya memorable dan akan diingat terus sampai mereka dewasa, karena itu menjadi tradisi yang baik dan positif. Yes. Mungkin buat anak-anak yang sudah youth, anak-anak saudara, tiap minggu di GPCC Youth ada topik yang dibahas. Bahkan di My GPCC saudara bisa ambil topik tertentu yang disediakan oleh gereja. Ada parent queue, ada fase sesuai dengan umur. Saudara bisa ambil dari situ. Kalau saudara blank mau ngapain ya, ngobrol apa nih tentang firman misalnya, tentang apa yang dibahas di gereja. Di situ kami sediakan semua. Pakai kesempatan itu menjadi kebiasaan yang baik dan positif, bahkan menjadi tradisi supaya ada pembicaraan juga dengan anak-anak teenagers yang butuh tetap ngobrol, diskusi dengan orang tuanya di umur-umur mereka. Ya, jadi good traditions seperti apa yang bisa saudara ciptakan itu penting. Ya, saudara harus apa yang saudara mau ciptakan menjadi tradisi keluarga di dalam keluarga saudara. Ya. Bulan depan momen yang bulan baik depan adalah dimulai. Momen yang baik khusus, yaitu hari Natal. Saudara bisa pakai kesempatan ini untuk melakukan sesuatu, do something special, memorable. Ya, bukan saja di hari Natal, tapi misalnya dekor rumah bareng. Ya, bukan hanya pohon Natal, tapi ya ini dekorator unggul di rumah ini. Ya, tapi dia ngajak kita semua untuk lakukan. Oh, saya bukan orang seni, paksa aja supaya ini menjadi sesuatu yang ya itu dia memorable. Betul. Menjadi tradisi yang baik, seperti apa yang saya ingat sampai sekarang tentang menghias rumah di masa-masa atau hari Natal. Ya, saudara bisa bagi tugas, papa mama, anak-anak melakukan apa, again supaya itu menjadi sesuatu yang memorable. Lakukan sesuatu yang penuh arti dan bermakna. Pikirkan, ciptakan dan lakukan. Menjadi family tradition. Sehingga tradisi ini akan jauh lebih diingat oleh anak dibandingkan dengan apa yang mereka lihat di YouTube atau di Netflix. Karena generasi sekarang semua ke YouTube, Netflix ya. Do more things that make your children forget to check your phone. Yes. There you go. Ya, dan itu harus datang dari kita semua. So, family, we may not have it all together, but together we have it all. Demikian sesi Wise Parenting kali ini. Sampai ketemu di topik yang lain di lain waktu. God bless you. Bless you.